Injak gas dan rem dan go. Wow, wheel spin. Wow, kenceng sekali. Dan 100. Wow. Wah, akhirnya Mazda CX-5 terbaru udah launching. Berarti review kali ini udah boleh tayang nih. Nah, kami sedang berada di new Mazda CX-5 terbaru. Yes, ini adalah CX-5 paling baru yang akhirnya baru meluncur di tahun 2022 ini. Sudah meluncur duluan di Amerika dan akhirnya diluncurkan di Indonesia. Sudah bersama kami sebelum peluncurannya, dan kami sudah jalan-jalan nih. Karena kami sekarang sudah berada di Pullman Ciawi, yang mana ini adalah tempat yang sangat menyenangkan banget untuk kalian liburan bersama keluarga kalian. Detailnya, perjalanan kami bersama mobil ini, kami mengetes efisiensi dan mengetes mobil ini bersama keluarga kami, ada di channel YouTube gue pribadi, yaitu di channel Reza RFR. Nah, kalau ini akan lebih ke review dari mobil ini. Apa saja yang berubah, apa saja perbedaannya. So, ini dia, the new Mazda CX-5. Ini dia perbedaan yang paling signifikan dari Mazda CX-5 terbaru. Di depan sini, di depan dan juga di belakang. Nah, di depan sini sekarang memang kalau sekalian nggak terlalu ngeh, perbedaannya tidak terlalu signifikan. Tapi kalau di varian yang dengan warna lain, seperti yang ada zircon atau warna merah yang andalan Mazda Soul Red, itu kelihatan banget. Apalagi terutama pada bagian headlampnya yang sekarang lampu DRL-nya tidak lagi signifikan seperti kayak Mazda terdahulu yang bulat satu dan ada garikan lurus gitu ya, seperti yang generasi sebelumnya. Yang sekarang dia ada 2L gitu ya. Dia cantik banget desainnya, ini nanti semua desain-desain Mazda terbaru semuanya bentuknya akan seperti itu. Jadi bagus banget, lampunya juga sudah all LED, proyektor headlamp jadi bagus, jauh lebih terang. Dia juga sudah memiliki auto high beam dan dia juga sudah auto headlamp. Dan secara desain menarik banget, desainnya bagus. Di depan sini dia desainnya bagus banget ya, kalian bisa lihat dia ini sekarang lambang Mazdanya sudah tidak lagi timbul karena memang dia sudah di dalam sini sudah ada Mazda radar yang memungkinkan untuk menggunakan sistem adaptive cruise control dan juga di bawahnya sudah ada kamera untuk kamera 360-nya. Jadi sekarang ini mobil ini sudah makin canggih karena dia juga sudah dimakan adaptive cruise control dan juga smart city brake system. Jadi dari depan sini perubahannya sedikit tapi sentuhannya sangat menarik banget dan membuatnya jadi jauh lebih elegan lagi. Apalagi yang varian Kuro jauh lebih menarik karena secara desain jauh lebih berubah drastis. Ditambah dengan aksen-aksen hitam yang di warna body, jadi terasa jauh lebih elegan yang varian Kuro. Apalagi penambahannya tidak terlalu signifikan ya, harganya perbedaan dengan varian Elite ini. Yes, varian Elite sudah kembali. Ya, ini dia mesinnya. Ya, tapi sayang memang walaupun Mazda sekarang sudah mulai berubah mau jadi mobil yang lebih premium, tapi mobil ini masih kap mesinnya masih menggunakan tangkai. Ya, mudah-mudahan di model-model nanti yang lebih baru sudah pakai full hidrolik ya. Ya, mudah-mudahan aja. Kita berharap saja seperti itu. Oke, ini mesinnya. Mesinnya sebenarnya masih sama-sama 2500 cc, tapi sudah ada improvement yang sangat luar biasa. Yaitu sekarang dia sudah punya teknologi cylinder deactivation. Ini sudah sama dengan yang varian 2021 yang dapat update. Yang mana sekarang ini varian Elite dan varian Kuro dapatkan mesin yang sama, di mana cylinder deactivation-nya itu bisa misalnya kalau kita bisa berjalan tidak butuh tenaga berlebih, bisa berjalan misalnya hanya dengan 2 silinder saja, atau misalnya kita sedang coasting bisa berjalan tanpa silinder sama sekali. Jadi dia mematikan semua silindernya untuk meningkatkan efisiensi. Tenaganya naik, tenaganya dari dulu hanya di 190-an, 187, sekarang jadi 194 horsepower dan torsinya di 258 Nm. Tenaga itu dialirkan ke roda depan melalui transmisi 6 percepatan torque converter yang memang
shiftingnya tuh cukup cepat. Jadi bagus, tidak ikut-ikutan tren dia jadi turbo atau pakai CVT. Dia masih tetap berpendirian tinggi terhadap mesin yang ia cintai ini. Tetap akan mendapatkan performa yang cukup luar biasa. Lanjut pada bagian samping. Di bagian samping memang kalau dibandingkan dengan yang model year 2021 yang seperti ini, ya tidak terlalu banyak perubahan sih. Perbedaannya hanya slide-slide saja, tidak terlalu signifikan sekali. Perbedaan paling terlihat adalah yang varian Elite ini sekarang sudah mendapatkan desain velg baru. Dia sekarang sudah dual tone ya, akhirnya Mazda sudah dual tone. Karena rata-rata dari dulu Mazda selalu single tone, terus juga warna-warnanya aluminium brush gitu kan, biasanya gunmetal finish gitu atau aluminium brush. Ini sekarang sudah dual tone, bagus, desainnya bagus banget. Dan ini yang varian Elite, desain seperti ini. Nah, yang varian Kuro, desainnya seperti ini. Ya, sedikit lebih bagus juga. Nah, yang varian Kuro juga sedikit berbeda. Kalau di varian Elite ini plastik body cladding ya. Ini body, warna body, yang ini body cladding. Jadi warna plastik gitu. Kalau yang di Kuro itu warna hitam tapi dicat. Jadi lebih elegan yang warna Kuro itu. Jadi memang perbedaannya yang hanya 4 juta saja. Kalau ini 597 juta, si Kuro di 601 juta, membuat yang Kuro tuh kayaknya worth it sekali. Perubahannya lumayan signifikan ya. Ya walaupun udah 600 juta, angka 600 juta, tapi kan perbedaannya tidak jauh. Jadi memang membuat mobil itu jadi sedikit lebih terasa lebih mewah yang Kuronya. Keren sih. Oke, velgnya dia sudah menggunakan velg 19 inci di konfigurasi 225 55R19. Ya, dia 19 inci, bagus. Dan lanjut ke samping, spionnya dia tetap ada sen LED di sini, kamera 360 juga sudah ada, bagus banget. Jadi safety-nya juga cukup lengkap. Ada blind spot monitoring di sini dan sudah keyless entry pastinya. Dan yang bagus ya, sekarang kuncinya sudah berubah, sudah baru, sudah kunci Mazda terbaru yang seperti ini ya desainnya, bagus. Tombolnya ada di samping, dia sudah bisa mengunci, unlock, dan juga power tailgate-nya sudah bisa dari sini. Memang sayang dibanding dengan rivalnya, dia belum ada fitur remote engine start. Sayang sekali. Overall, perbedaan tidak terlalu signifikan dengan yang model year 2021. Dimensi juga masih sama di 4500 mm. Jadi ya, panjang tidak ada perubahan sama sekali. Karena sejatinya ini masih hanya facelift kedua. Nah, pada bagian belakang menjadi salah satu yang ada perubahan, seperti yang di bagian depan juga. Kalau depan tuh tadi lampunya ya, kelihatan keren banget ya, lampunya L gitu, bagus kalau ketika menyala. Belakang juga sama, dia juga menjadi L gitu. Di sini L, sini lagi L, jadi bagus. Jadi memang kerasa banget. Perbedaannya tuh satu bahasa desain. Biasanya kalau brand-brand lain kan ya depannya gimana, sampingnya gimana, belakang gimana. Itu brand Jepang tuh rata-rata gitu yang non premium. Tidak memiliki ciri khas desain yang segaris. Kalau si Mazda ini selalu memiliki bahasa desain yang segaris antara depan, samping dan belakang semuanya match. Bagus. Ini lampunya bagus ya, sudah LED semua. Sennya sudah LED, lampunya juga LED. Lampu remnya menyalanya dari yang bagian L yang terluarnya ini, ketika kita rem baru nyala. Ini sennya di bagian sini, ini lampu mundurnya bagian sini. Jadi ya sudah cukup lumayan, cukup bagus. Dia perbedaannya tidak terlalu signifikan untuk varian yang Elite ini. Sekarang ada tulisan Elite-nya di sini, CX-5 Elite, dan logo Skyactiv di sini. Shark fin antena, spoiler, 2 knalpot yang dengan muffler cutter warna silver, semuanya masih ada di sini. Jadi overall sih memang perubahannya cukup minim, tapi perbedaannya yang diberikan pada CX-5 terbaru ini membuatnya cukup menambah sangat elegan sekali. Dan ya karena since juga perubahan harganya juga tidak jauh, jadi ya ini sudah sangat bagus banget. Di jalan terdistinguish lagi, apalagi memang mobil ini sudah tersedia juga dengan warna baru, apalagi yang varian Elite ya, yang Zircon Sand itu. Jadi bagus banget, warnanya menarik, jadi memang beda lagi. Apalagi yang Kuro dapat yang dual tone warnanya, yang soul red bagus banget gitu, keren. Di belakang dia bumper bawah ya berubah sedikit banget, unnoticed sih tapi sebenarnya, tapi ya sedikit berubah lumayan. Dan bagasinya dia sudah power tailgate dan juga kapasitasnya tetap di 506 liter, cukup besar. Dia bisa menampung sebuah koper sangat besar, beberapa koper juga muat, koper kecil, dan juga stick golf full size golf bag tuh muat di sini. Jadi bagus. Jadi kalau kalian yang sering nge-golf gitu ya pakai mobil ini nggak usah masalah lah. Dan baiknya mobil ini juga sudah ada sistem pelipatan yang kita nggak usah jauh-jauh harus nge-reach tangan kita ke kursi baris duanya. Jadi kalau mau melipat baris duanya, mau rata lantai gitu ya untuk barang yang lebih besar, tinggal ada tuas dari sini aja. Jadi jauh lebih simple nih, tinggal lipat aja. Semuanya bisa terlipat ke depan. Jadi memang sudah sangat bagus. Dan ketika terlipat, kapasitas bagasi 1620 liter.
Yes, itu cukup besar, sangat praktikal. Jadi kata siapa Mazda nggak praktikal? Toh bagasinya pun ketika baris 2-nya tegak sudah lebih besar dibandingkan dengan Honda CR-V. Lanjut pada baris 2-nya. Tapi sebelum kami lanjutkan, jangan lupa like video ini, subscribe ke channel YouTube CVT Indonesia, dan nyalakan lonceng notifikasi. Main-main juga dan follow Instagram kami di @cvt.indonesia. Oh iya, ini dia baris keduanya. Overall, kalau baris keduanya sih memang paling minim sih perubahannya. Tidak terlalu signifikan, perubahannya ya biasa aja. Kulitnya juga sudah ada jajatannya, kulitnya sudah semua all leather ya, sudah all leather. Ada jajatan warna emas gitu ya, warna emas kecoklatan ada. Dan di door trim juga sudah ada aksen kayunya gitu ya. Bagus, dan sudah ada soft padding di bagian belakang sini. Dan yang kami suka dari Mazda CX-5 ini, dia ya dengan harganya masih di bawah 600 juta, dia sudah dapat all auto power window. Jadi semuanya udah auto ya, depan, belakang, kiri, kanan semuanya udah all auto. Jadi enak, udah rasanya kayak brand Eropa kan semuanya sudah all auto, jadi bagus. Di tengah ada sebuah armrest yang cukup besar, ada 2 cup holder, ada tempat untuk menaruh HP, dan ada ruang taruh sini dan slot USB 2 soket nih. Jadi kita bisa ngecas dari sini. Nah, karena ada slot USB 2 soket dari sini, di sini jadi nggak ada sama sekali soket. Jadi soketnya cuma ada dari armrest ini. Ya, preference sih. Kalau kami sih memang preference ambil dari sini aja sih. Kalau dari sini jadinya kalau misalnya lagi diisi bertiga nggak bisa ngecas gitu kan. Sayang sekali. Bedanya dengan yang varian Kuro yang plafonnya, ini di sini masih plafonnya warna terang. Nah, dan tombol-tombol lampunya juga masih yang tombol lama, jadi masih cetek-cetek gini ya warna suaranya. Kalau yang baru sudah lebih bagus, lebih flush gitu ya. Kalau di touch lebih menarik, jadi lebih bagus. Seperti ini warnanya, jadi nggak cuma warna hitam aja, tapi konsol-konsol di atasnya juga berubah. Konsol di bagian tempat sunroofnya, tempat pembukaan sunroof, tempat kacamatanya, semuanya berubah. Kalau yang di varian yang Kuro, jadi lebih menarik, warna hitam, jadi lebih premium rasanya. Overall di belakang sih nggak ada bedanya, legroom juga masih ya bukan yang terluas di kelasnya. Dia juga ya masih bisa satu step ya, recline, nggak terlalu tegak. Ini paling tegak. Ini recline 1 masih bisa. Mobil ini di sini jadi masih bisa recline. Ya masih oke lah, masih bisa recline, tapi memang recline-nya terbatas. Tapi ya legroom bukan yang terbaik di kelasnya sih. Nah, lanjut ke depan. Nah, di depan ini memang sejatinya kalau secara overall tidak terlalu banyak perbedaan, terutama yang varian Elite ini. Kalau yang di varian Kuro memang ada banyak sedikit perbedaan ya, terutama pada bagian roofnya. Dia tidak hanya berwarna hitam saja, tapi bagian konsol-konsol di lampunya, di bentuk lampunya, bentuk tempat kompartemen lampunya, semuanya beda semua. Jadi itu sangat worth it sekali sih yang varian Kuro. Tapi kalau memang kalian merasa ya varian Elite sudah cukup, nggak perlu sampai yang Kuro segala, ini juga sudah sangat cukup karena memang fiturnya sama lengkapnya, tidak ada perbedaan fitur yang sangat signifikan. Karena mobil ini juga sudah dilengkapi dengan fitur yang sangat luar biasa baik. Secara desain dashboard memang tidak terlalu banyak perbedaan dengan yang varian 2021 yang pernah kami review juga. Yang varian ini desain dashboardnya kalau kalian bisa lihat ya mirip-mirip, masih mirip-mirip banget. Desainnya memang sudah bagus. Dia sudah menggunakan MZD Connect yang terbaru, yang ya ini sudah cukup lengkap, sudah ada navigasi built-in dan juga sudah bisa support Apple CarPlay, Android Auto secara wireless dan wired. Nah, itu yang kami suka. Wired dan juga wireless. Jadi kita bisa pilih antara mau dicolok atau pakai tanpa colokan kabel. Nah, kalau kami pribadi jujur, walaupun wireless memang lebih canggih, tapi kami prefer yang wired karena memang wired itu tidak cepat menghabiskan baterai dan tidak membuat HP kita cepat panas. Dan itu lebih baik. Dan juga dia sudah dilengkapi dengan wireless charging di sini, dan juga speedometernya sekarang juga sudah dilengkapi dengan ya sudah semi digital tapi walaupun masih monokrom, dan info yang ditampilkan juga cukup banyak ya. Info assistance, range, fuel consumption, lumayan banyak banget di sini, lumayan lengkap. Dan di setir sekarang sudah ada tombol untuk adaptive cruise control karena memang mobil ini sudah dilengkapi dengan iActive yang lengkap, adaptive cruise control dengan kecepatan yang sangat rendah juga bisa. Nanti kita akan tes. Dan dia juga sudah dilengkapi dengan active steering assist. Dan di sini juga ada lane keeping assist, smart city brake, Mazda radar cruise control, kamera 360 juga sudah ada di sini, juga ada dilengkap di MZD Connect-nya. Bagus banget, tapi memang sayang untuk layarnya dia belum menggunakan layar yang besar seperti yang ada di luar negeri. Dia masih pakai layar yang seperti yang ada di sebelumnya. Electronic parking brake, auto hold, lengkap. Pengaturan setirnya juga sudah tilt dan juga teleskopik, dan dia juga sudah ada head up display. Jadi menarik banget, sudah lengkap banget, dan pastinya sudah ada sunroof. Yes, dan lampu-lampu dalam juga sudah LED dan yang lebih bagus dibandingkan CR-V. Nih, dia sudah ada
ya sun visor dengan lampu. Kalau di rivalnya yang sudah 600, hampir 650 juta, dan bahkan ada yang varian lebih dari 650 juta, ini aja belum ada. Wah, ini jauh lebih menarik. Keren, wireless charging semuanya lengkap. Pengaturan kursi semua sudah elektrik, kiri dan kanan bagus, dan yang kanan sudah ada 2 memory chip. 2 memory chip, yes, menarik banget bukan? Ya, itulah perbedaan dari depan sini. Dan sistem entertainmentnya ini juga sudah didukung dengan sound system yang sangat premium, yaitu dari Bose. Yes, suaranya luar biasa banget. Rivalnya tidak ada yang pakai ini, belum ada yang pakai premium sound. Nggak tahu nanti kedepannya mungkin ada, nggak tahu. Tapi sekarang ini adalah yang paling bagus. Dan turns out nih harga yang varian ini, yang varian Elite, masih di bawah 600 juta. Jadi ini benar-benar luar biasa banget. Sangat menarik sekali untuk jadi pilihan kalian. Membuat rivalnya yang dari Jepang juga, yang brand H, jadi terasa kemahalan. Tapi bagaimana dengan ride quality-nya? Apakah cocok dengan harganya? Apakah dia terasa lebih premium? Langsung aja kita coba ya. Ya, berkendara bersama Mazda CX-5 yang terbaru tahun 2022 ini. Ya, ini mobil yang sangat luar biasa banget ya. Ini kami review nih kondisinya lagi belum launching sebenarnya. Jadi mungkin bisa jadi kalau kalian car spotter ya, kayak Indra Fatan yang terkenal, bisa foto kami di jalan nih kayaknya. Bisa langsung dimasukin ke IG feed kalian, terkenal nih nanti. Bercanda. Anyway, apa rasa berkendara dari mobil ini? Kami sangat senang sekali di tahun 2022 seperti ini, di mana tren mobil udah mulai mengecilkan mesin, ditambahkan turbo, dan juga transmisi udah mulai ya pakai CVT, ya, atau entahlah ada yang namanya IVT, ada yang pakai CVT, dual clutch gitu ya. Kadang memang agak rindu dengan mobil dengan konfigurasi mesin yang simple, transmisinya juga simple, tapi bisa menghasilkan performa yang nggak simple gitu. Seperti mobil ini. Mobil ini mesinnya nanti kami bilang, ya dia simple, hanya 2500 cc saja, tanpa embel-embel turbo, mesin besar seperti ini dengan transmisi seperti ini, itu bisa menghasilkan rasa berkendara yang berbeda seperti ini. Tenaganya bisa langsung kick in dimanapun dan kapanpun kita siap mau menginjak gasnya. Karena memang dia tidak perlu lagi menunggu turbonya untuk kick in, nggak ada tuh kayak turbo lag atau transmisinya sampai pada temperatur yang optimum gitu ya, seperti di DCT atau misalnya CVT ngedennya sampai RPM tertentu baru dia mulai bisa kick in. Nggak ada seperti itu di sini. Ini semuanya natural, putaran mesin natural, transmisi juga mengganti gigi dengan cara natural, dan bisa menghasilkan performa yang natural juga. Nih, tenaganya right where you kick in langsung ada. Itu yang kami sangat senang sekali di mobil-mobil yang masih natural seperti ini. Ini enak. Belum lagi kita masukkan, dia ada 2 mode berkendara seperti kami bilang. Ada yang mode sport, dan di mode sport sekarang sudah merah ya speedometernya, keren banget. Kita kick in, wow, langsung, bener-bener langsung dimana kita perlu tenaganya, di situ dia langsung hadir. Tidak ada loading sama sekali. Pun juga mobil ini ya Mazda CX-5 sudah terkenal dari dulu ya, SUV yang fun to drive. Kita lihat berbelok seperti itu ya, zigzag. Wah, ini enak banget sih, bener-bener. Ini mobil yang sangat sharp, handlingnya sharp sekali, berputar balik dengan cepat, berbelok dengan cepat. Setirnya feedback dari jalanan bener-bener terasa sekali, tidak ada rasa fake gitu sama sekali dari jalan. Ini enak, beratnya juga pas, digenggam juga pas. Memang sangat fun to drive sekali ini. Zigzag seperti ini, mobil yang ngikut. Mobil yang ini menyenangkan sekali berkendara bersama Mazda CX-5 gini. Luar biasa. Yang menarik lagi dari mobil ini adalah kekedapan kabinnya. Kekedapan kabin mobil ini meningkat drastis karena dulu Mazda juga kerap mendapatkan protes soal kekedapan kabinnya. Tapi kini itu semua sudah berubah. Mazda sudah semakin membaik, belakangan ini juga sudah semakin improve, dan kekedapan kabin juga sudah improve sekali. Sekarang dalam pengetesan kami, kekedapan kabinnya ketika berkecepatan di 60 km per jam, dengan rata-rata 60 km per jam, dengan AC kondisi 1, mobil ini masih bisa mencatatkan angka di 62 decibel meter. Itu adalah fitur yang sangat luar biasa sekali, sangat bagus. Memang cocok sekali dengan visi Mazda untuk menjadi brand premium. Karena feel-nya udah premium, kekedapan kabin harus juga diikuti dengan kekedapan kabin yang bagus.
Nice banget. Ya, dengan penggunaan mesin terbarunya itu, yang mana dia sekarang sudah punya teknologi cylinder deactivation yang tadi kami sudah bilang juga. Yang mana misalnya kita posting kayak gini ya, bisa kelihatan nih dari layar MID MZD Connect-nya udah kelihatan dia mematikan silindernya. Kita gas lagi, dia nyalain lagi. Itu membuat mobil ini di dalam kota efisiensinya meningkat drastis. Dalam kota sekarang sudah bisa 12,1 km per liter. Luar biasa bagus bukan? Lebih bagus dibandingkan sama yang turbo-turboan itu. Yes, luar biasa sekali. Ini sudah jauh lebih irit untuk dalam kotanya. Namun memang untuk rute luar kota, karena memang ya dia mesin besar, non turbo gitu ya, memang jadinya ketika putaran atas, dia putarannya ya membuat mobil ini sedikit tidak terlalu jauh lah perbedaannya. Mobil ini untuk rute luar kota hanya bisa di 15,9 km per liter. Tadi kami ngomong soal safety dan cocok untuk cruising. Yes, mobil ini karena sekarang varian Elite sudah kembali, jadi fitur safety-nya sudah sangat lengkap sekali. Dia sudah punya adaptive cruise control, dia sebutnya Mazda Radar Cruise Control ya, MRCC. Dia tinggal kita set aja, kita bisa set distance dengan depannya, set cruise control. Ya, dia sudah punya active steering assist juga, jadi bisa mengembalikan setirnya ke lane yang benar. Jadi dia membaca marka jalan. Jadi ketika kita markanya berbelok gitu ya, markanya lurus, dia bisa mengembalikan marka dengan sendirinya. Tapi memang beberapa poin tertentu kita harus tetap memegang setir tiap beberapa detik supaya ya demi keamanan juga ya. Tambah lagi dia juga sudah support blind spot monitoring, rear cross traffic alert yang sudah sangat lengkap, dan sudah support Mazda Smart City Brake System. Jadi SCBS juga sudah ada di sini. Jadi sudah bisa berhenti sendiri ketika amit-amit depan rem mendadak dan kita telat reaksinya, mobil ini sudah bisa membantu untuk memberhentikan mobil ini. Dan asistensinya semua itu bisa tampak di bagian MID-nya ini yang sekarang sudah ada gambar mobilnya dan segala macam ya. Ada gambar setirnya segala macam. Jadi memang sudah semakin canggih dan juga bisa muncul di bagian head-up display-nya. Head-up display-nya juga sudah bisa menampilkan safety-nya. Nice, jadi semakin lengkap. Namun memang mobil ini ya bukan tanpa kekurangan. Pertama, mobil ini memang masih memiliki bantingan suspensi yang ya pastinya terkorbankan. Karena dia memiliki handling yang sangat luar biasa baik, dengan suspensi di depan maupun di belakang. Itu masih belum yang terbaik di kelasnya. Dan lalu memang dia bagi orang yang belum biasa ya, dengan fitur safety yang selengkap mobil ini, kadang agak kaget-kaget karena memang sejatinya Mazda tuh udah termasuk terdepan untuk memberikan fitur safety di mobil-mobil mereka. Ya seperti kita tahu aja, iActive Sense itu sudah dari Mazda 2 dari tahun 2014, sangat advance ya. Saking advance ya kadang ya, waktu itu kita pengen overtaking mobil dan kita lupa matikan active lane assist-nya, itu somehow masih ada sedikit perlawanan dari setirnya. Jadi kalau misalnya kita nih, walaupun kita udah pakai sen ya, masih ada sedikit nih gitu dari perlawanan dari setirnya, supaya ya itu just in case kalau kita masih gagal-gagal dikit ya, masih takut kita salah sedikit dalam pengendalian kita, makanya fitur safety-nya masih sedikit intrusif. Jadi ya mau nggak mau kita harus mematikan dulu kalau misalnya kita tiba-tiba pengen overtaking atau pengen langsung agak ngebut gitu ya, menyalip orang gitu. Kita lebih baik sih kami sarankan matikan dulu traction control lane keeping assist-nya, active steering assist-nya juga. Nah baru kita enak nih mau zigzag kanan kiri itu aman gitu, nggak perlu kita kayak ada perlawanan sedikit. Jadi kita pengukuran dari kita untuk menyelip tuh jadi lebih terukur kalau kayak gitu. Kalau tidak afdol kalau kita sudah merasa kerasa berkendaranya, handlingnya, tarikan mesinnya, efisiensinya juga sudah meningkat, kalau kita nggak ngetes akselerasinya. Apakah dengan mesin baru dan juga sekarang dengan spesifikasi barunya dan fitur-fitur baru ini bisa meningkatkan performa dari mobil ini? Langsung aja kita coba. Oke, kita matikan AC. Kita mungkin traction control sudah off. Ya, masukkan ke mode sport. Injak gas dan rem dan go. Wow, wheel spin. Wow, kenceng sekali. Dan 100. Wow. Menurut catatan kami, figur 0-100 dari mobil ini mampu dituntaskan dalam waktu 8,2 detik. Itu udah angka
figur yang sangat luar biasa di bawah 9 detik, hampir di 8 detik kecil, udah hampir 8 detik pas. Itu sangat luar biasa sih. Ya, itu dia detail perubahan dari New Mazda CX-5 tahun 2022. Perubahannya memang ya slight banget ya, seperti pada lampu depan yang sekarang baru LED DRL-nya, lampunya juga sudah teknologi baru, auto headlamp dan juga auto high beam, dan sistem safety-nya yang sudah sangat lengkap lagi, Eye Active Sense, varian Elite kembali, dan sekarang ketambahan varian Kuro yang lebih lengkap lagi dan desainnya stylingnya lebih baik lagi. Juga pada bagian belakangnya juga sedikit berubah dan penambahan fitur-fitur seperti wireless charging dan segala macamnya memang berubah, membuat memang mobil ini semakin menarik untuk dilirik. Karena sejatinya, Mazda CX-5 ini merupakan mobil yang paling fun to drive di kelasnya. Dia memiliki handling yang sangat baik dan memiliki skema mesin yang paling dirindukan di tahun 2022 seperti ini. Dimana sekarang tahun seperti ini ya kelasnya kelas udah mobil mesin dikecilkan, dikasih turbo, atau ya diberikan tenaga hybrid, yang mana udah jarang banget mobil senatural mobil ini. Oke CVTs, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like video ini, subscribe ke channel YouTube CVT Indonesia, dan nyalakan lonceng notifikasi. Main-main juga ke Instagram kami di @cvt.indonesia. Dan sekarang kami sudah memiliki website, yaitu di cvtindonesia.co.id. Jadi kalau kalian ingin membeli Mazda CX-5 terbaru ini, bisa kunjungi aja website kami di cvtindonesia.co.id. Atau mau bandingin langsung di sana dengan rival-rivalnya, spesifikasinya bisa. Oke CVTs, sampai ketemu lagi di video berikutnya.